Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Marja. Ibu mengajar kelas 10, yaitu kelas 10 IPA dan IPA 1 dengan IPA 2. Hari ini Ibu akan mengajar bab 1 yang judulnya Fisika, upaya memahami dan memanfaatkan perilaku ilmiah. Sekarang pengertian fisika. Apa sih itu fisika? Oke, sebelum Ibu mengajar pengertian fisika, di sini Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dari materi yang Ibu ajarkan, yaitu menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Oke, sebelum Ibu masuk ke inti pembelajarannya, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar, yaitu menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Oke, setelah itu Ibu akan menjelaskan indikator esensial yang kita pelajari, yaitu yang pertama menjelaskan hakikat fisika dan metode ilmiah, dan yang kedua menjelaskan langkah-langkah keselamatan kerja di laboratorium. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti yang pertama. Jadi sebelum kita masuk ke materi pokok, kita harus mengetahui dulu apa itu fisika. Jadi menurut Wikipedia, fisika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu psikos. Kemudian artinya ilmiah. Kemudian bahasa Inggris yaitu fisik, dan Arab fizik, artinya sains atau ilmu yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Jadi dalam fisika itu ada dua materi pokok yang kita pelajari, yaitu ada energi dan juga gaya. Salah satu ilmu sains paling dasar, tujuan utama fisika adalah memahami bagaimana alam semesta bekerja. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan taksonomi fisika. Jadi dalam taksonomi fisika itu ada 3, yaitu berdasarkan tujuannya, berdasarkan objek material, dan yang ketiga berdasarkan peran. Oke, yang pertama berdasarkan tujuannya, yaitu ada 2, yaitu fisika murni. Dalam hal ini fisika murni bertujuan membangun teori tentang keteraturan alam. Kemudian yang kedua, fisika terapan. Dalam fisika terapan, para fisikawan berupaya mempelajari cara memanfaatkan berbagai pengetahuan, yaitu berupa teori, model, dan kaitan-kaitan fisik untuk tujuan-tujuan khusus dan umum. Oke, yang kedua berdasarkan peran, yaitu ada 2 juga. Yang pertama, fisika teoretik. Dalam fisika teoretik, para fisikawan berusaha menyusun model, memperkirakan hasil-hasil eksperimen dan pengamatan, serta menjelaskan hasil-hasil eksperimen dan pengamatan. Dan yang kedua, fisika eksperimental. Jadi dalam fisika eksperimental ini atau observasi, para fisikawan melakukan eksperimen dan pengamatan terkait pengujian teori, mengumpulkan data-data dan melakukan eksplorasi gejala-gejala alamiah. Yang ketiga, berdasarkan objek material. Dalam hal ini berbagai cabang, yaitu fisika material, fisika partikel, fisika bumi, geofisika, fisika atom, fisika nuklir, fisika plasma, fisika komputasi, fisika material, ekonomifisika, biofisika, dan ilmu lain yang berkaitan dengan objek material. Oke, terapan fisika dalam kehidupan hari-hari. Mungkin anak-anak bisa melihat di buku paketnya itu halaman 12. Di halaman 12 di situ ada terapan fisika dalam kehidupan. Jadi Ibu mengambil 2 terapan fisika dalam kehidupan. Yang pertama itu ada teknologi nuklir untuk sumber energi, yaitu yang kita tahu yaitu pembangkitan listrik tenaga nuklir atau PLTN. Kemudian yang kedua, ponsel atau smartphone. Yang tujuannya memanfaatkan pola bergelombang yang dimiliki listrik dan magnet. Jadi fisika ini sebenarnya banyak terapannya, cuma Ibu mengambil 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sikap dan perilaku ilmiah yang di dalam buku paket
itu di halaman 19. Nah, sikap dan perilaku ilmiah ini adalah poin-poin sehingga kita bisa melakukan eksperimen. Yang pertama, rasa ingin tahu. Jadi kita sebelum melakukan eksperimen, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kemudian yang kedua, menyaksikan dan bertanya. Jadi ketika anak-anak tidak tahu tentang materi fisika, jadi boleh bertanya ke gurunya, boleh bertanya juga ke Google atau enggak cari di YouTube. Yang ketiga, mampu menyusun dugaan ilmiah. Dan yang keempat, menuntut pembuktian. Dan yang kelima, menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Jadi anak-anak sesudah mencari materi, jadi harus mencari kesimpulan dan juga fakta-fakta ilmiah. Dan yang terakhir, taat logika. Jadi di dalam melakukan perilaku ilmiah, kita harus taat logika. Selanjutnya, laboratorium fisika dan keselamatan kerja. Yang pertama, aturan laboratorium fisika. Di sini Ibu mengambil di halaman 23. Nah, aturan di laboratorium fisika yang pertama, selalu menggunakan pakaian laboratorium dan sarung tangan yang disesuaikan dengan eksperimen. Jadi anak-anak sebelum masuk ke lab, kalian harus menggunakan baju lab dan juga sarung tangan supaya higienis. Yang kedua, jangan pernah bekerja sendiri di lab. Jadi usahakan di laboratorium kita harus bekerja sama-sama. Dan yang ketiga, perhatikan tanda-tanda keselamatan yang ada di laboratorium karena keselamatan kita adalah nomor 1. Yang keempat, dilarang bermain-main di dalam laboratorium. Yang kelima, hanya buku dan catatan yang diperlukan saja yang harus dibawa ke dalam laboratorium. Yang keenam, menjaga semua piranti dan area kerja yang bersih dan rapi. Dan jangan lupa yang terakhir, sesudah melakukan eksperimen, harus cuci tangan dengan sabun setelah selesai melakukan eksperimen. Oke, berikut adalah daftar simbol keselamatan kerja. Jadi di dalam lab itu ada beberapa simbol yang utamanya adalah dilarang menggunakan senjata api, kemudian dilarang membawa binatang. Itu merupakan salah satu dari simbol keselamatan kerja di laboratorium. Oke, mungkin anak-anak juga pasti akan bertanya, ilmuwan fisika itu ada banyak pastinya. Jadi Ibu mengambil 3 ilmuwan. Yang pertama mungkin ini yang paling dikenal, yaitu yang pertama Albert Einstein yang lahir pada tanggal 14 Maret 1979 sampai 18 April 1955. Beliau ini lahir di Jerman, tetapi dia pindah ke New York. Dan dia juga mencetuskan rumus kesetaraan massa energi, yaitu E sama dengan mc². Mungkin juga ini sangat terkenal di fisika. Dan Einstein ini juga merupakan bapak fisika, dan dia juga mendapat hadiah Nobel dari Amerika. Dan yang kedua, ada ilmuwan Muslim. Ternyata dulu ada ilmuwan yang sudah mengkaji fisika, yaitu namanya Abu Yusuf Yakub Ibnu Shihab Al-Kindi, lahir pada tahun 801 Masehi sampai 873 Masehi. Dia merupakan ilmuwan Muslim pertama yang mencurahkan pikirannya mengkaji ilmu optik. Dan yang ketiga, ada di negara kita seorang ilmuwan yaitu Prof. Dr. Bahrudin Yusuf Habibie, yaitu dia adalah orang Indonesia yang lahir di Parepare, di Makassar atau di Sulawesi.
Dia lahir pada tanggal 25 Juni 1936 sampai 11 September 2019. Prof. Habibie merupakan ilmuwan Indonesia yang menemukan teori crack pada pesawat terbang. Oke, ternyata ilmu fisika itu ada kaitannya dengan Al-Quran, karena kan sekolah kita berdasarkan agama Islam. Jadi di Al-Quran Ibu mengutip salah satu ayat, yaitu artinya dia telah menciptakan segala sesuatu yang dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Al-Furqan ayat 2. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa kata ukuran adalah apa yang ada di alam ini dapat dinyatakan dalam dengan dua peran. Yang pertama sebagai bilangan dengan sifat dan ketelitian yang terkandung di dalamnya, dan apa yang keduanya sebagai hukum atau aturan. Ternyata fisika ini meskipun dikembangkan oleh orang barat, ternyata fisika ini juga ada dalam Al-Quran. Jadi anak-anak harus mengkaji Al-Quran lebih dalam sehingga kita juga mengetahui fisika itu sendiri. Ini langsung nutup. Udah selesai. Oke, demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.